I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Dan ini tuh merupakan sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Hari-hari pun berlalu. Saat ini beberapa fasilitas Federasi Tempest semakin berkembang. Bahkan udah mulai terbuka untuk umum. Namun Rimuru minta senjata rahasia jangan pernah dipamerin, karena Rimuru ngelakuin ini tuh cuma buat mempromosikan negaranya. Dan untuk menutupi rahasia negara, Rimuru pun membangun fasilitas penelitian di lantai 100 labirin, yang nantinya akan digunakan Veldora Ramirez dan anggota lembaga penelitian. Nggak cuma di lantai 100, Rimuru juga ngebangun tempat penelitian di lantai 95 yang akan mereka gunakan untuk meneliti teknologi dari Dwargon, penelitian sihir dari Sarion, dan penelitian vampir dari Rubrios. Ini tuh akan berkaitan dengan prajurit sihir buatan, juga meliputi kekuatan roh yang katanya teorinya itu berasal dari Elf Genius, yaitu ibunya Elmesia. Jadi tujuan ini untuk bikin teknologi yang bisa memanipulasi hukum sihir. Bahkan Diablo sendiri juga tertarik dengan teori seperti ini. Namun beberapa teori hanya bisa dipahami oleh orang yang telah menguasai sihir unsur. Dan ini tuh juga merupakan rahasia dari dinasti Sarion. Dan untuk penelitian vampir dari Ruminas, Rimuru tuh udah mendapat kelompok vampir yang sangat hebat. Dia pun mendapatkannya dari Ruminas. Itu tuh bener-bener sangat ngebantu Rimuru, karena orang-orang ini tuh punya kepintaran dalam memecahkan masalah. Dan saat ini penelitian mereka pun terus berjalan dengan Veldora dan Ramirez sebagai pengawas. Namun karena Veldora itu last boss, jadi peran pengawas lebih ke arah Ramirez. Di sini Ramirez pun udah punya 2 asisten, yaitu Trainee dan Bareta. Oh iya, tentang penelitian para vampir, berisi kebalikan dari ilmu sihir. Dengan kata lain, mereka tuh meneliti hukum fisika. Namun bagi Ruminas, penelitian itu nggak berguna. Makanya mereka tuh menelitinya di Tempest, karena Rimuru suka dengan hal ini. Di sini diketahui, meskipun mereka ada di lantai 95, tapi Ramirez bisa menukar lantai itu ke lantai 99. Jadi meskipun invasi malaikat menyerbu, mereka tuh bakalan tetap aman, kecuali dia musuh bisa lewatin Zegion. Dan begitulah kisahnya. Dan karena di sini bahas teknologinya tuh lama banget, jadi agak gua cepetin. Nah, singkat cerita, Rimuru pun mulai melihat teknologi ciptaan Kaijin dan Vesta. Itu adalah puncak teknologi Magic Train Zero, yang merupakan kereta sihir impian Rimuru. Rimuru pun sangat senang dengan ciptaan seperti ini. Namun memang saat ini masih perlu penyempurnaan. Oke, masuk di momen serius. Di sisi lain, saat ini Diablo tuh terus melintasi dimensi iblis dan telah sampai di dunia spiritual yang biasa manusia sebut dengan neraka di anime Tensura. Dan di alam bawah, Diablo pun terus-terusan mengamuk dan membantai semua iblis yang kuat. Ratusan iblis kuat mulai bersatu menghancurkan Diablo, namun tetap nggak bisa. Diablo terlalu mengerikan. Diablo pun terus membantai semuanya. Bahkan saat ini Diablo tuh belum gunain 30% kekuatannya. Dari sini mungkin bakal muncul pertanyaan. Pertanyaan pertama, iblis lemahnya kemana Min? Kok nggak dibantai Diablo? Jadi setelah mereka melihat aura Diablo yang sangat mengerikan, yang lemah tuh pada kabur karena mereka takut sama yang namanya primordial. Dan Diablo juga sengaja lepasin mereka, karena bagi Diablo mereka itu nggak guna. Karena Diablo kesini untuk membawa bawahan kuat bagi tuannya.
Jadi sosok lemah tuh nggak pantas jadi bawahan Rimuru. Pertanyaan kedua, Lamin, kalau iblisnya dibantai, gimana mereka bisa jadi bawahan? Kan udah terbunuh. Nah jadi iblis ini nggak kayak manusia. Meski tubuh mereka dihancurkan, mereka tuh bisa pulih sendiri, kecuali intinya dihancurkan. Makanya ngebunuh nggak bikin mereka mati. Tapi para iblis tuh juga punya ajaran. Mereka nggak bakal pernah mau patuh pada tuan yang lemah. Dan kalau udah dikalahin, mereka biasanya akan menjadi bawahan yang menang. Tapi ada catatan, semua ini nggak berlaku bagi iblis primordial. Ketika iblis primordial mati, mau separah apapun kerusakannya, mereka nggak bakal bisa mati sepenuhnya seperti iblis biasa. Dan kalaupun inti mereka dihancurkan, semuanya bakalan tetap pulih suatu saat nanti. Dan mereka tetap bisa bangkit kembali. Di dunia ini ada 7 iblis primordial. Mungkin buat kalian yang udah pernah ikutin pembahasan gua sampai di volume 19 udah pada tahu. Lah terus kenapa Ren sama Mizari bisa jadi bawahan Gi Crimson? Atau kenapa Diablo bisa jadi bawahan Rimuru? Memang faktanya Ren sama Mizari itu kalah dari Gi Crimson. Tapi mereka jadi bawahan karena keinginan mereka sendiri. Ya intinya tuh mereka merasa terhormat, bisa melayani tuan yang hebat. Sama halnya dengan Diablo yang memang menginginkan Rimuru sebagai tuannya. Dan primordial ini ketika dia tuh memilih sosok tuan, mustahil dia akan mengkhianatinya. Jadi kesetiaannya kepada tuannya itu sangat tinggi. Dan satu-satunya keinginan mereka hanyalah berguna bagi tuannya. Oke, balik lagi. Setelah Diablo ngebantai banyak iblis kuat di sana, Diablo pun berkata, kenapa jadi begini? Mereka semua makin lemah. Gak ada gunanya membawa mereka untuk tuanku. Kalau begitu, aku akan membawa teman lamaku dan akan merekrut mereka. Yang Diablo maksud di sini adalah 3 primordial lain yang kekuatannya juga sangat mengerikan. Jadi Diablo berniat membuat mereka tunduk untuk menjadi bawahan Rimuru. Dan semua iblis kuat yang tadinya dibantai Diablo ditinggalin gitu aja karena mereka nggak tergolong kuat bagi Diablo. Di sisi lain, Rimuru jadi sering mengunjungi fasilitas penelitian. Sampai suatu hari muncullah tamu di Tempest. Suna pun berkata kalau orang itu tuh bernama Dino. Mendengar ini, Rimuru pun sangat kaget karena Dino adalah Raja Iblis juga. Rimuru pun heran, mau apa tuh orang mageran kemari? Memang waktu Walpurgis, Dino berkata kalau dirinya tuh akan mampir ke tempat Rimuru untuk main-main. Namun Rimuru kira dia tuh bercanda. Rimuru pun langsung menemui Dino. Dan saat itu Dino pun terlihat lagi tiduran di sofa. Dino pun berkata, "Yo Rimuru, gimana kabarmu?" Dalam hati Suna berkata, apa orang ini memang Raja Iblis? Rimuru pun langsung ngobrol sama Dino saat itu. Namun karena Dino emang mageran, dia pun jawabnya sambil tiduran. Rimuru pun berkata, "Jadi ada urusan apa Dino kesini?" Dino pun bilang kalau dia tuh cuma mau main-main aja. Tapi Dino tuh berbohong karena Rimuru tahu. Dia pun langsung jujur dan berkata kalau Dagrul telah mengusirnya. Jadi Dino nggak punya tempat tinggal. Ditambah dia tuh nggak punya uang, makanya dia datang pada Rimuru. Dalam hati Rimuru berkata, kenapa nih orang bisa ngomong tanpa merasa malu? Dengan kata lain, Dino tuh udah ngakuin kalau kerjaannya cuma nebeng hidup sama Dagrul selama ini. Dan setelah Dino mau tinggal di sini, Rimuru pun saat itu juga langsung menolak. Dino pun berkata, "Oi Rimuru, jangan terlalu jahat. Aku bisa mati kelaparan kalau kau gak mau nerima aku di sini." Rimuru pun berkata, "Lu kan bisa kerja." Namun Dino pun berkata, "Apa itu kerja? Filosofiku adalah tidak pernah bekerja. Aku gak perlu nyari uang ataupun gunain uang. Yang aku perluin cuma tiduran. The Power King of Nolep."
Kayaknya bakal jadi panutan kaum rebahan nih. Rimuru pun kaget ngeliat nih orang kayak nggak punya motivasi hidup. Dino pun berkata, bahkan kalau dia tuh dikasih numpang dan makan makanan di sini, Dino akan sangat senang. Bahkan rela memanggil Rimuru sama. Namun Rimuru masih menolak. Dino pun terus memohon dan berkata, bahkan Gi minta dia tinggal sama Rimuru aja. Rimuru pun heran kenapa Gi mengatakan hal ini. Di sini Raphael pun berkata, kemungkinan besar Gi tuh nggak mau mengurus Dino. Makanya dia tuh menyerahkan hal ini pada Rimuru. Atau Gi ingin Dino memata-matai Rimuru. Bahkan Gi pun nitipin sebuah surat sama Dino yang isinya, "Yo Rimuru, tolong jaga Dino untukku." Rimuru pun kesal. Tapi kalau dia gelut sama Gi, yang ada dunia bakalan kacau. Dan Rimuru juga sadar dirinya yang sekarang belum mampu ngalahin Gi. Jadi Rimuru terpaksa menerima Dino di sini. Rimuru pun tahu Dino baik pada Ramirez. Jadi Rimuru rasa Dino bisa jadi pekerja Ramirez. Namun meskipun ditutupi, Rimuru pun tahu kekuatan Dino sebenarnya sangat mengerikan. Tapi ya udahlah, Dino pun pada akhirnya diangkat sebagai asisten dari Ramirez. Mereka pun langsung menuju ke lantai 100. Sesampainya di lantai 100, Dino pun sangat kaget. Kenapa ada banyak aura mengerikan di sini? Rimuru pun berkata, ini karena tempat ini adalah base camp Veldora. Sebenarnya Dino tuh masih nggak nyangka Rimuru memang bisa berteman dengan Veldora. Dino pun bilang, pantas saja Veldora selama ini nggak terdeteksi olehnya. Ternyata Veldora lagi ngumpet di sini. Rimuru pun berkata, aura Veldora nggak terasa bukan karena itu, tapi karena Rimuru telah minta Veldora untuk menyembunyikan energinya. Ngedengar ini, Dino pun sangat kaget. Dia tuh nggak nyangka Rimuru bahkan bisa memerintah Veldora. Karena bagi Dino, di antara semua True Dragon, Veldora lah yang sering bikin kerusakan. Jadi harusnya nggak mungkin Veldora patuh pada siapapun. Namun saat itu Rimuru berkata kalau Veldora telah berubah. Dan karena Rimuru memang temannya, dia pun telah bersedia membantu Rimuru. Dino juga gemetar setelah tahu Rimuru lah yang membebaskan Veldora dari penjara abadi. Dino pun jadi kagum sama kekuatan Rimuru. Ditambah Rimuru tuh bisa bikin Veldora nurut. Dan singkat cerita, Rimuru masih dalam proses menciptakan 100 tubuh iblis sesuai permintaan Diablo atas hadiah kerja kerasnya. Dan karena itu diciptakanlah sebuah kubah buatan yang disebut dengan kapsul pertumbuhan. Nah, kapsul ini tuh punya saluran penambah magical. Dan dengan cara ini kemungkinan tubuh iblis tuh bisa tercipta dengan mudah. Rimuru juga udah bikin 1000 kapsul pertumbuhan. Oh iya, dalam kapsul itu ada tubuh humanoid. Dan tubuh itu telah Rimuru beri jantung buatan dari Spirit Magicor. Fakta Rimuru bisa nyiptain tubuh iblis tanpa tumbal aja udah bikin kagum semuanya. Oh iya, saat ini Vesta dan Dino juga udah melakukan banyak eksperimen bersama dan telah menganalisa data dari 1000 kapsul iblis tersebut. Setelah pembicaraan panjang, Veldora pun berkata, sebenarnya Veldora tuh udah berteman dengan Ifrit. Jadi Veldora mau Rimuru juga bangkitin si Ifrit. Dan Ramirez pun juga memohon agar Rimuru tuh ngabulin permintaan Veldora. Rimuru pun berkata, kesetiaan Ifrit hanya untuk si Leon. Dan gak mungkin dia mau jadi asisten Veldora. Namun Veldora berkata kalau Ifrit telah bersedia menjadi bawahannya. Dan karena itu Rimuru pun langsung menuruti keinginan Veldora. Mendengar hal itu, Veldora dan Ramirez sangat bahagia. Mereka pun saat ini berniat jadiin inti sihir Charybdis sebagai inti si Ifrit. Rimuru pun langsung melepaskan kapsul pertumbuhan dibantu oleh Raphael. Jiwa Ifrit pun langsung ditransfer ke dalam inti Charybdis dan berhasil. Setelah itu penggabungan jiwa ke tubuh dilakukan dan selesai.
Ifrit pun langsung keluar dari sana dalam wujud cewek yang sangat cakep. Sayangnya wujudnya tuh belum ditampilin, jadi kita nggak bisa lihat. Ifrit pun berkata, "Tuan Veldora terlihat keren di sini, dan terima kasih banyak Tuan Rimuru karena telah membangkitkan diriku." Rimuru pun heran karena Ifrit yang harusnya bawahan Leon berlutut padanya. Oh iya, alasan Ifrit punya tubuh wanita, ternyata Charybdis itu adalah seorang wanita. Bahkan Raphael pun juga membenarkan hal ini. Rimuru pun kemudian bertanya, apakah Ifrit membenci dirinya? Ifrit pun berkata, "Aku nggak mungkin pernah membencimu tuanku, dan kesetiaannya saat ini hanya untuk Veldora, bukan lagi Leon." Tapi Ifrit bilang dia tuh bakal tetap mengingat jasa Leon selamanya. Rimuru pun senang dengan jawaban itu dan menerima Ifrit sebagai asisten Veldora. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.